Baik, kita lanjutkan bergabung ke penutupan Rakernas PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta berikut ini. Di situ saya sebenarnya juga sedih loh. Saya dari kecil itu di istana loh. Bayangin, lahir di Jogja. Begitu lahir pakai pengumuman dari istana kepresidenan. Ada tuh, saya masih ada ininya, dapat bahwa telah lahir putri pertama Presiden Republik Indonesia pertama, anak kedua gitu. Terus disebut nama saya gitu ya. Gitu kan. Jadi udah gitu langsung itu ada pengasuh toh. Kemana pengasuh saya? Terus ada pengawal saya. Bayangin loh, bayi aja udah dikawal. Kebayang nggak? Loh ini kenyataan loh. Nah karena kenapa anak presiden loh? Nah jadi selalu saya ikuti yang namanya Bung Karno itu. Bayangkan. Jadi jangan dipikir loh, di istana tuh hidupnya enak loh. Di sana tuh paling besar dinamika politiknya loh. Saya liatin aja itu bapak-bapak bangsa kita. Kalau ketemu gitu. Iya loh. Jadi menurut saya mereka itu kaliber besar loh. Yang namanya Pak Hatta, Pak Sahrir, Pak Yamin, Pak Hairul Saleh, Pak Soponeo, saking banyaknya. Cobain, kalau mereka berdiskusi, sampai pada tingkat debat begitu. Tapi memori saya mengatakan sangat masuk akal. Itu gak ada untuk perorangan. Baik, dan kita kembali berdialog dengan Bang Ahmad Khairul Umam, Managing Director Paramadina Public Policy Institute. Bang Umam, masih bersama kami? Siap, Okay. Terima kasih Mas. So, there will be no name for today. There will be no surprise, seperti itu. Menurut Anda? Ya, saya pikir ini akan menjadi sebuah misteri besar bagi partai-partai, terutama yang selama ini sudah sangat menunggu sikap keputusan dari PDIP. Dan itu tentu akan sangat mempengaruhi strategi dan juga komunikasi politik koalisi mereka. Wabil khusus, terutama adalah KIB yang selama ini difahami oleh publik, quote by quote, dianggap sebagai boneka politik istana yang kemudian dipersiapkan untuk memberikan ruang atau menjadi kendaraan bagi Ganjar Pranowo menuju 2024 mendatang. Tetapi dinamika di hari pertama Rakernas PDIP dengan statement yang begitu clear, siapapun yang tidak mengikuti aturan dan juga konstitusi partai maka out, keluar atau dikeluarkan. Dan saya pikir itu kemudian menjadi sebuah warning yang sangat tegas bagi siapapun yang mencoba untuk bermanuver baik di dalam internal PDIP maupun yang berada di luar sekitar PDIP yang kemudian mencoba mengintervensi, mempengaruhi dan juga mengendalikan kewenangan tertinggi dari Ketua Umum PDIP itu sendiri. Bagi PDIP tentu hal ini bukan sesuatu yang urgent untuk dilakukan. Masih ada ruang yang sangat luas, ada sekitar 1 tahun lebih menuju September 2023, momentum penetapan capres-cawapres di KPU. Tetapi bagi partai-partai tertentu yang tidak memiliki tokoh yang marketable untuk dijual di Pilpres mendatang, yang tidak memiliki basis mesin politik yang memadai untuk memenangkan pemilu legislatif, maka yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk mencari kotel effect. Nah, kotel effect itulah yang kemudian diharapkan bisa mereka dapatkan dengan mengusung sebuah nama. Dan nama yang kemudian diusung salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Tetapi problem yang dihadapi ada basis dukungan elit di internal partainya yang kemudian masih agak bermasalah. Ibaratnya, kalau di internal partainya saja belum selesai, bagaimana kemudian partai lain ingin mengusung? Pertanyaannya, beranikah partai-partai tersebut berhadapan langsung dengan PDIP? Tentu ini menjadi persoalan tersendiri bagi partai-partai yang menunggu wangsit sekaligus fatwa dari PDIP. Ini Bang Umam, yang Anda sebutkan Nasdem ya?
Tentu dalam konteks ini adalah salah satunya Nasdem, karena bagaimanapun juga Nasdem juga meletakkan nama Ganjar menjadi salah satu kandidat capres di 2024. Nah, kalau kita lagi telaah lagi bahwa ya kita tahu ini prerogatifnya seorang Ibu Mega ya untuk mengumumkan nama. Dan tadi kalau analisa kita begini Bang, apakah memang nama ini di-keep memang tadi bahwa urgensinya tidak ada untuk diumumkan sekarang, masih punya waktu, atau memang sebenarnya menyelesaikan dulu konflik di dalam PDIP sendiri yang memang tadi dinamikanya luar biasa, ada beberapa nama tidak hanya Pak Ganjar. Apakah ada dua hal ini yang menjadi pertimbangan atau ada hal lain yang membuat Bu Mega akhirnya ya sudah nanti saja dulu, buat apa buru-buru seperti itu? Saya pikir ini adalah strategi wait and see. Akan coba dilihat bagaimana konstelasinya, bagaimana dinamikanya. Kalau misal kemudian Ganjar Pranowo misalnya bisa quote by quote dijinakkan, disesuaikan dengan agenda kepentingan dari elit PDIP, tentu bisa dipertimbangkan. Meskipun ada kode yang sangat kuat dari internal PDIP dengan istilah bahasa Jawa, ojo pedot oyote, jangan patah akarnya. Akar apa? Dalam konteks ini adalah akar Soekarnoisme. Nah, kalau kita bicara akar Soekarnoisme, terah dari keluarga Soekarno bukan pada figur Pak Ganjar, tetapi kepada figur Mbak Puan Maharani. Nah, oleh karena itu, ini kemudian berpotensi menjadi kode. Apakah kemudian akan mengusung Ganjar ataukah Mbak Puan? Atau memungkinkan misalnya mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Gerindra di Pilpres 2019 yang lalu, yaitu dengan memonopoli capres-cawapres yang berasal dari partai yang sama-sama dari Gerindra, dan kemudian misalnya melakukan jual beli dukungan elektoral dari partai lain yang diminta untuk mendukung, yang kemudian memfasilitasi itu. Jadi misalnya dilakukan simulasi, apakah memungkinkan Ganjar Puan? Bisa saja itu terjadi. Atau tafsir yang terakhir misalnya, upaya untuk meletakkan Ganjar tetap berada di bawah koridor aturan dan juga konstitusi partai. Dan kemudian ada upaya untuk mengesankan bahwa seolah-olah dia adalah orang yang sedang berjuang atau sedang merasa dianaktirikan atau sedang merasa ditindas oleh sistem di internal partai. Kita ingat Mas, karakter masyarakat kita itu ada segmen yang cukup besar yang berkarakter melodramatik. Artinya mudah kasihan terhadap figur. Nah, kita tidak tahu apakah misalnya penyikapan dari orang-orang di lingkaran Mbak Puan seperti Pak Bambang Pacul-Wuryanto, kemudian Pak Trimedia Panjaitan, apakah itu genuine ataukah itu sebenarnya diorkestrasi? Kalau misal kemudian itu diorkestrasi, sebenarnya ini bagian dari maintenance untuk tetap menjaga elektabilitas dari Pak Ganjar yang kemudian nanti bisa dikesankan ini orang biasa saja yang kemudian harus berhadapan dengan struktur besar kekuatan elit partai, sehingga kemudian elektabilitas semakin meningkat dan kemudian semakin dominan. Dan itu dikonfirmasi praktis selama 3 bulan terakhir ketika wacana split cara pandang antara istana dengan PDIP, kemudian antara serangan dari lingkaran Mbak Puan misalnya terhadap Ganjar Pranowo ternyata mampu meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Jadi berbagai macam tafsir membuka potensi untuk terjadi. Let me simplify sedikit Bang Umam bahwa ya bukan tidak mungkin things that we see, that we experience are by design. Yeah, tentu. Everything is possible in politics, and politics is the art of possibility. That's itu beberapa opini juga, insight dari beberapa pakar juga. Ya kita tahu mungkin ya perspektifnya beda-beda. Nah kalau kita lihat sekarang Bang Umam ke gaya komunikasinya Bu Mega ya, aku mungkin sebutnya megasentris ya. Dengan guyonan, joke, kita tadi lihat bersama. Saya nontonnya pun senyum-senyum ya, because it's fun. Gitu ya, very fun. I mean lucu dan that's Ibu Mega gitu ya. Apakah gaya megasentris ini masih relevan untuk saat ini bagi konstituen PDIP dan masyarakat Indonesia dari kacamata Anda? Saya pikir gaya komunikasi politik Bu Mega cukup unik dalam arti beliau tampak menikmati proses dinamika ini.
kemudian dengan selingan guyonan, candaan, dan itu menghidupkan suasana. Tetapi ada hal yang kemudian perlu dicatat. Ada juga kemudian sejumlah statement yang itu potentially misleading. Misalnya kemarin ada statement tentang tukang bakso. Ya, tukang dan bakso. Itu seolah-olah kemudian apa salah tukang bakso, kemudian seolah-olah diletakkan sebagai kelas sosial bawah yang kemudian layak ditertawakan sebagai sebuah bahan candaan. Tentu itu tidak pada tempatnya. Dan kita tentu paham yang dimaksud oleh Bu Mega itu bukan untuk mengolok-olok atau sebagai bahan candaan. Oke. Bang Umam. Ya, kita masih membahas. Dan dihargai. Oke, Bang Umam, boleh diulangi sedikit tadi agak lost sinyalnya. Tadi bahwa kita tahu mungkin yang dimaksud Bu Mega terkait tukang bakso tadi bukan mengolok-olok, tapi apa? Silakan dilanjutkan. Iya, yang menjadi persoalan adalah ada semacam lack of sensitivity. Ada problem memahami sensitivitas sosial, terutama terkait dengan masyarakat di akar rumput. Kita tahu jargon dari PDIP itu adalah partai wong cilik. Tetapi ketika kemudian statement, sikap, dan juga kemudian candaan yang tidak pada tempatnya, itu justru berpotensi menyakiti masyarakat itu sendiri. Tukang bakso, sebelumnya kita tahu, ibu-ibu yang sedang mengantri minyak goreng, kemudian seolah-olah dikritik oleh Bu Mega misalnya. Tentu ini bukan sebuah candaan yang lucu. Ini tentu mengandung impact. Dan kalau misalnya ini berlanjut, tidak mampu diantisipasi dan dimitigasi dengan baik, padahal mungkin maksudnya Bu Mega baik, ini adalah sebuah candaan, tetapi ini berpotensi menciptakan koreksi elektoral, terutama dari segmen masyarakat kelas menengah bawah atau wong cilik yang mungkin memiliki solidaritas yang cukup besar. Nah, saya pikir itu cukup clear, Mas, karena bagaimanapun juga itu berkembang di sejumlah platform media sosial. Apa salahnya tukang bakso? Mereka juga mencari nafkah halal, tidak korupsi. Tetapi kenapa seolah-olah dikesankan misalnya sebagai kelas menengah rendah yang kemudian layak ditertawakan di tengah candaan elit. Saya pikir itu candaan yang kurang lucu. Meskipun penampilan Bu Mega to some extent cukup lucu, unik, dan sangat terlihat enjoyable. Dengan kata lain bahwa kita tahu bahwa Bu Mega tadi memang orangnya mungkin belak-belakan, joke-nya seperti, tapi harus agak berhati-hati ketika menggunakan diksi maupun tadi jokes ya, simbol-simbol ataupun tadi istilah-istilah yang memang sangat bersinggungan dengan masyarakat. Nah, kalau ya tapi itulah Ibu Mega dengan segala surprise-nya. Kalau kita lihat lagi, kita ke belakang Bang Umam, bahwa saya masih ingat Rakernas kedua 2018 ya. Waktu itu tanpa ada angin hujan disebutkan nama Jokowi ya. Dan itu pun juga banyak orang yang tadinya tidak mengira bahwa Bu Mega akan nantinya mengumumkan capres dari PDIP. Ada dua treatment di sini berbeda. 2018 diumumkan secepat itu di Rakernas kedua, sementara 2019 sampai jam 16.46 ini belum ada tanda-tanda seperti itu. Apakah memang tadi inilah Megawati dengan segala megasentrisnya, prerogatifnya memang tidak bisa ditebak, kalkulasinya memang mendalam, dan ya tadi bahwa tergantung Mega, semua tergantung Ibu Mega, seperti itu. Ya, itulah keunikan dari sistem demokrasi di PDIP yang kalau misal kita kategorikan ini adalah semacam demokrasi terpimpin yang sebenarnya dalam literatur ilmu politik tidak ada konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi adalah ruang politik yang memberikan aspirasi kepada seluruh elemen di dalamnya untuk bersuara, berpendapat secara equal, bukan kemudian dimonopoli oleh satu dua pihak tertentu. Nah, tetapi bagaimanapun juga itulah karakter dan juga konstitusi partai yang dibuat oleh PDIP, sehingga siapapun yang berada di dalamnya ya dipaksa untuk mengikuti sistem dan juga aturan tersebut. Nah, adapun yang terkait tadi pertanyaan apa yang terjadi di Rakernas 2018 dibandingkan misalnya pada momentum menuju 2014 yang lalu, di mana pengumuman itu sangat berbeda. Saya pikir komparasi itu mirip, tetapi tentu sangat berbeda. Artinya apa? 2018 adalah seorang Jokowi dalam kapasitas sebagai incumbent. Incumbent itu memiliki kekuatan elektoral yang cukup memadai, memiliki network yang kuat, mampu menggerakkan seluruh instrumen kekuasaan
dalam level negara, sehingga kemudian potensi menangnya relatif jauh lebih terbuka. Dan di hampir semua survei opini publik, hampir tidak ada yang kemudian mampu meletakkan misalnya elektabilitas challengernya waktu itu adalah Pak Prabowo, mampu melampaui Pak Jokowi. Sehingga kemudian saya pikir tidak sesuatu yang tidak mengejutkan misalnya ketika kemudian nama Jokowi diumumkan lebih cepat oleh PDIP. Tetapi kondisi ini sangat berbeda kalau misalnya kita komparasikan misalnya dengan momentum menuju 2014 yang lalu, yang to some extent memiliki kemiripan, kesamaan dengan momentum menuju 2024 ini. Artinya apa? Tidak ada incumbent, tidak ada satu figur yang mendominasi elektabilitas, semuanya relatif sama. Even termasuk Pak Prabowo yang sudah menjadi veteran 3 kali pilpres, tetapi tidak mampu melakukan dominasi elektabilitas dibanding newcomers, termasuk Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Jadi saya pikir ini adalah situasi yang mengembalikan kita setback lagi kepada momentum di mana sudah tidak ada incumbent di sana, meskipun dengan catatan. Presiden yang ada sekarang tampaknya sangat berbeda posisinya dengan presiden di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono ketika Pak SBY misalnya waktu itu memutuskan untuk bersikap netral sehingga kemudian memberikan ruang yang egaliter, yang sama, yang equal kepada siapapun yang ingin berkompetisi. Berarti dengan kata lain Bang Umam bahwa sebenarnya sikap Presiden Jokowi sudah jelas ya beberapa waktu lalu. Iya. Sudah cukup jelas dan keberpihakan presiden dalam konteks ini Presiden Jokowi tentu akan berpengaruh signifikan terhadap kemana arah logistik, kemana arah dukungan instrumen kekuasaan dan juga network negara akan diberikan dukungan. Tetapi ingat, semua itu tidak menjamin apapun. Kita ingat apa yang terjadi di balik kemenangan seorang Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2004, kemenangan Jokowi di Pilpres 2014, bahwa koalisi besar didukung oleh kekuasaan tidak menjamin kemenangan, karena kemenangan itu ditentukan oleh suara rakyat itu sendiri. Lagi-lagi kita semua punya kontrol ya. Elit boleh berbicara, boleh memutuskan, tapi lagi-lagi masyarakat, rakyat lah yang nanti menentukan, dan semoga siapapun yang nanti terpilih memang best of the best. Bang Umam, terima kasih sekali atas insight-nya. Senang sekali kita membedah bagaimana Rakernas PDIP dan segala dinamikanya yang tadi. Ya kita tunggu saja kira-kira sore ini ada kejutan apa. Tapi sampai pukul 16.51 ini belum ada sesuatu yang membuat kita mungkin kaget gitu ya. Tapi terima kasih Bang Umam, Managing Director Paramadina Public Policy Institute. Salam sehat. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.